yang maksudkan nama saya Rizky, saya dari Ya. kampus Mercubuana dan ada Bidasyah juga teman saya. Kami mau memenuhi tugas untuk tugas observasi dan wawancara dan juga untuk menerima beberapa insight terkait di dunia HR ya, Bida. Oke. Dari Bidasyah ada Iya, yang mau betul. ditambahkan nggak? Cukup sih, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Rizky untuk pertanyaan pertama. Oh ya, mungkin beberapa pertanyaan pertama mungkin dari saya dulu ya, Mas Ogan. Ya. Oke, untuk yang pertama, seberapa penting kestabilan pekerjaan bagi Anda dibanding aspek lain seperti gaji? Seberapa penting kestabilan apa, sorry? Kestabilan pekerjaan bagi Anda dibanding aspek lain seperti gaji. Ini kita ngebahas tentang wawancara pekerjaan seseorang, apa seperti apa? Oh, Mas Ogan aja, pekerjaan Mas Ogan. Oke, kestabilan itu berarti kan ini efeknya banyak banget ya kalau di dunia HR itu, karena kita kan dalam segi rekrutmen atau dalam segi sumber daya manusia itu kan kita kan yang pasti kita mengetreat sebagai manusia ini atau pekerja ini sebagai aset. Nah, kalau sebagai asetnya ini kita tentu saja kita cari yang bisa long term, atau mungkin kita cari yang bisa dia apakah ada faktor-faktor lain yang membuat dia tidak stabil, atau faktor-faktor lain yang membuat dia meninggalkan pekerjaan tanpa alasan yang lebih jelas, seperti itu. Kayak di era zaman sekarang ini cukup banyak ya Mas, kayak hal-hal simpel aja di zaman sekarang ini kan traffic itu kan gila banget ya. Jadi mungkin jarak dari rumah atau jarak dari kosan ke kantor itu akan jadi salah satu faktor juga. Lalu kalau memang dia seandainya memang dia rumahnya jauh, tapi mungkin memang dari gajinya oke atau benefitnya oke, ada yang bisa fighting. Nah, cuman kita yang namanya kestabilan itu kita melihat itu sebagai nomor satu ya, Mas. Karena kan kalau untuk kestabilan ini kan kita kan apa ya dibilangnya ya, kayak kita nggak mau yang namanya hiring itu berulang-ulang. Karena kan kalau namanya hiring kita dibuka berkali-kali itu kan tentu saja itu budgetnya keluar terus nanti untuk flow dari seluruh departemen atau flow dari seluruh pekerjaan itu akan terganggu, seperti itu. Maksudnya seperti itu Mas yang ditanyakan. Seperti apa? Baik Mas Ogan. Nah, mungkin Aku mau menyanggah Mas. Oh ya. Boleh gak? Ya, boleh. Oke. Mas, aku mau tanya nih, terkait yang tadi Mas bilang itu berarti yang paling penting untuk si job seeker ini adalah stabil dari segi gaji atau dari jarak ya. Biasanya itu yang dicari sama job seeker. Salah satunya ya di zaman sekarang, terutama di era sekarang. Siap, Bit. Nah, menurut Mas Ogan dan mungkin teman-teman Mas Ogan di kantor, bagaimana mereka dan Mas menyimbangkan kebutuhan finansial dengan tuntutan pekerjaan? Mengimbangkan kebutuhan finansial dengan tuntutan pekerjaan, seperti itu? Iya, Mas. Iya, betul. Oke, kebutuhan finansial itu kan zaman sekarang ini kan macam-macam ya. Mungkin dari segala cost dia dalam sehari-hari, atau mungkin dia apalagi kalau dia memang anak rantau, atau mungkin emang dia pencari pekerja yang jauh dari rumah atau kampung halamannya. Sorry Mas, bisa diulang Mas pertanyaannya Mas? Ya, pertanyaannya tadi itu bagaimana Anda bisa menyimbangkan kebutuhan finansial dengan tuntutan pekerjaan? Menyimbangkan finansial dengan kebutuhan pekerjaan. Oke. Yang pasti kalau untuk cost hidup ya, cost hidup itu akan menjadi salah satu faktor utama dalam job seeker atau dalam karyawan atau pencari pekerja untuk mencari karir dia, seperti itu. Nah, kalau memang dia kebutuhan finansialnya itu biasanya tercukupi, banyak kok yang memang dia bisa perform, tapi balik lagi, apakah dia bisa nanti akan dengan review berkala, seperti review per kuartal, Q1, Q2, Q3, apakah memang dia deserve, atau mungkin memang dia bisa memberi kontribusi yang baik, itu semua akan melalui review sih Mas. Siap Mas. Oke. Terus bagaimana Mas Ogan itu di kantor membangun hubungan kerja yang baik dengan rekan Mas Ogan? Oke, ini salah satu tantangan sebagai HR ya. Karena kan nggak dapat dipungkiri ya, kalau di HR itu kita mau nggak mau kita jadi polisi perusahaan.
kita mau akur sama orang nganggapnya kayak apaan sih lu so asik banget gitu kan. Tapi itu menurut saya itu jadi challenge yang menurut tinggi juga ya, karena challenge untuk menjalin hubungan dengan dengan pekerja-pekerja yang lain itu salah satu keharusan menurut saya. Karena kan dalam hubungan-hubungan yang kita bangun dengan karyawan itu nanti biasanya kita bisa lebih mengenal dia ini sebenarnya apa, dia itu sebenarnya butuhnya apa, dia sebenarnya lagi ngapain, lagi menghadapi isu apa, atau mungkin dari sekedar ngobrol bareng, atau sekedar kayak small talks di pantry, atau ngobrol singkat di kantin, kayak kita tuh bisa melihat ini orang kayaknya lagi butuh ke arah sini deh, ini orang kayak lagi overwhelmed sama masalah keluarga deh. Mungkin nanti kalau nanti akan jadi alasan kita bisa untuk nge-backup kenapa performance dia menurun. Tapi kita harus juga mungkin kita harus komunikasi dengan kepala departemennya karyawan tersebut. Dia ini pekerjaannya seperti apa saat ini. Kalau memang terlalu tinggi banget, kita beri insight ke kepala departemennya. Misalnya siapa namanya? Budi. Bud, lu tahu nggak sih si ini tuh kayak lagi pusing ini deh. Kira-kira emang performance dia gimana selama beberapa minggu ini. Nah, nanti dari situ kita bisa bantu. Kalau kemarin sih gue ngobrol, dia ada lagi bla 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 gitu. Mungkin lu bisa temenin lebih dikit, atau mungkin lu jangan sering-sering kasih dia overtime lah gitu loh. Ya walaupun overtime memang ada nih bayar ada enggak ya. Ini kita nggak ngomongin bayar atau enggaknya ya gitu loh. Kayak mungkin jangan beri pressure yang lebih tinggi dulu, atau mungkin lebih kayak kasih nafas bahasa kita ya. Kasih nafas. Nah, mungkin selain itu juga kalau memang dia kestabilan finansial ya. Nah, ini yang sering jadi tantangan ketika kita nyari orang itu. Aku selalu melihat kayak dia itu anak keberapa, dia posisi dia dalam keluarga tuh seperti apa. Nah, itu kita bisa kita bisa ambil garis bisa nyambungin benangnya. Posisi dia dalam keluarga seperti apa. Kalau memang dia contoh ya, ini saya tidak menggeneralisir ya. Contoh dia anak pertama dari 4 bersaudara yang memang mohon maaf orang tuanya sudah tidak bisa sanggup untuk berfungsi mencari nafkah seperti itu. Nah, itu otomatis dia pasti kebutuhan finansialnya tinggi banget. Nah, biasanya orang-orang seperti ini tuh lebih subtil. Apa sih bahasa Indonesia yang baik? Resilience-nya tinggi, ibaratnya gitu. Kalau resilience-nya tinggi, biasanya tuh malah perform banget gitu loh. Malah perform banget, dia akan fight sebisa mungkin demi menghidupi. Kalau bahasanya kan kayak sandwich generation ya, kalau bahasa zaman sekarang ya. Itu sih. Baik, Mas. Nextnya, bagaimana Mas Ogan merasa menjadi sebuah bagian dari sebuah organisasi gitu? Apa yang Mas rasain pas menjadi HR di sebuah organisasi? Merasa bagian dari sebuah organisasi dalam konteks HR. Yes. Kalau rasanya menjadi bagian kayak kita tuh ada rasa kebanggaan sendiri sih, Mas, karena kan kita kan secara tidak langsung kita yang menjembatani kebutuhan mereka, kita yang mendengarkan karyawan kepada perusahaan, dan seringkali kita juga dapat pressure entah itu dari atas entah itu dari perusahaan seperti itu. Lu gimana sih jadi HR kok terlalu baik gitu. Nah, itu tuh hal yang dinamis ya, kalau saya bilang ya, dinamis dalam dunia perusahaan ya. Tapi di sisi lain aku jadi kayak ada kebanggaan gitu loh, karena ini tim yang saya bentuk secara nggak langsung, walaupun dia emang buat departemen lain, walaupun mungkin dia emang buat finance, mungkin dia emang buat IT, kita nggak tahu ya, tapi secara nggak langsung kita kayak bangga gitu loh, kita yang ngebangun pohon ini gitu loh, kita yang ngebangun ranting ini gitu. Tapi challenge-nya di situ juga sih, Mas. Yang seperti yang saya bilang, kadang jadi HR tuh serba salah gitu loh, mau baik dikit dibilang sok baik, mau jahat tapi kok kayaknya nggak tega, sama-sama nyari kerja gitu loh. Siap, Mas. Nah, lewat dari kebanggaan Mas Ogan, ada cerita yang bisa diceritain nggak, Mas, dari pencapaian kerja yang kadang bikin Mas Ogan bangga di dalam HR itu? Boleh diulangin, Mas, gimana? Ya, ceritain pencapaian kerja yang membuat Mas Ogan paling bangga. Pencapaian kerja yang paling membuat saya bangga. Ya, Oke. Saya berhasil nemuin atau ngerekrut orang yang emang kebetulan lagi dibutuhkan oleh tim tersebut. Kayak di kriterianya ribet banget. Nah, saya pernah kayak cuma ngebantu nih orang sebenarnya bisa, walaupun nggak memenuhi kriteria banget. Nah, aku coba ngeyakinin ke si usernya, bisa nggak nih dicoba dulu.
enggak, dia nggak sesuai apa yang gue cari gitu, bahasanya gitu ya. Mhm. Dari situ saya coba push, gimana caranya ini bisa sama gue. Dia lebih ini dalam gue kasih challenge, gue kasih challenge pertanyaan yang lebih sulit, dia juga bisa memecahkan, dan itu terbukti gitu loh. Setelah Mhm. dia 2 minggu bekerja, ternyata dia bisa, ini posisi sales ya, ternyata dia bisa ngasih dealing gede, B2B jumlah gede gitu-gitu, bisa masukin beberapa produk ke retail-retail yang jumlahnya yang nggak main-main gitu. Nah, padahal itu tuh orang tersebut tuh awalnya tuh meragukan gitu loh. Kayak jadi kebanggaan kita tuh adalah kita sebenarnya ini nggak patut ditiru juga sih Mas. Kita kita Mhm. coba kita coba ngerebel sedikit sama requirement apa yang dibutuhin user, tapi kita bisa ngeyakinin user ini dia adalah kandidat yang bagus. Walaupun memang mungkin kayak maksimal umur 33, Mhm. dia saya kasih umur 35 gitu loh Mas. Tapi Ya, Mas. proven dengan experience-nya gitu. Tapi ternyata memang dia apa yang saya lihat itu beneran dia lakuin di perusahaan Mhm. gitu. Baik, Mas. Waktu awal dia join. Terus bagaimana Mas Hogan memaknai sebuah berkembang dalam pekerjaan, Mas? Memaknai sebuah berkembang dalam Iya, pekerjaan. pekerjaan. Yes. Kalau dibilang dari KPI naik, kayaknya kejam banget ya. Kalau berkembang Yes. tuh menurut saya sih dari pace sih. Kalau memang dia pace-nya bisa menyesuaikan, atau mungkin dia sudah bisa melakukan beberapa hal itu bisa di dalam luar kepala. Kalau pace-nya cepet, itu mungkin dia bisa berkembang. Atau mungkin dia belajar sesuatu yang baru, dan itu tanpa tanpa diajarin lagi, dia tuh sudah paham maksudnya. Seperti itu lah, Mas. Dan di sisi lain, dia itu, apa ya, yang sebelum melakukan kesalahan, dia bisa mikir 2 langkah ke depan, gitu sih Hmm. Mas, kalau saya bilang. Baik, Mas. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya. Dan ini mungkin sangat HR banget nih, Mas. Oke. Bagaimana peran pengakuan dan pencapaian dalam mendorong performa pekerjaan Mas Hogan dan mungkin teman-teman Mas Hogan gitu? Gimana Mas? Bagaimana peran pengakuan dan pencapaian dalam mendorong performa, Mas? Pengakuan dan pencapaian dalam performa. Perannya Pengakuan, gimana? maksudnya Yes. pengakuan seperti apa Mas? Pengakuan tuh bisa dibilang kayak apa yang Mas Hogan lakuin tuh itu diakui gitu di pekerjaan Mas Hogan gitu. Oh, oke. Jatuhnya tuh kayak kita, kalau bahasa kasarnya banget ya, ego kita Hmm. tuh kesuapin Mas. Ego kita tuh Iya. dimakan. Nah, biasanya tuh kalau apa yang kita cari itu divalidasiin sama atasan, atau divalidasiin sama seseorang, atau mungkin divalidasiin sama user gitu. Itu Yes. biasanya tuh kayak naikin mood kerja, otomatis itu tuh bisa mempengaruhi mempengaruhi performance kita seperti apa, seperti itu nih Mas. Siap. Kalau pencapaiannya, Mas, Kalau pencapaiannya dalam apa nih? Sorry. dalam mendorong performa gitu ke teman-teman Mas Hogan atau Mas Hogan sendiri. Pencapaian dalam mendorong performa teman-teman. Mhm. Kalau korporatnya sih team building ya. Cuman kalau kita tuh, Hmm. kita harus cari celah gimana caranya kita ngilangin status HR kita tanpa kita melepas tanggung jawab HR kita. Maksudnya melepas status itu adalah jangan sampai mereka tuh berpikir kita tuh HR yang kaku banget gitu loh. Kayak HR yang kasar banget, yang keras banget. Terkadang kita harus dengerin kebutuhan dia apa. Terus nanti kita coba kasih bantu beri jalan tengah. Tapi kalau memang ada yang nyeleneh banget, ini sering terjadi nih Mas. Mhm. Saya coba beri yang dia butuhkan, atau mungkin saya coba dengerin dia inginnya seperti apa, atau mungkin dia butuhnya seperti apa. Saya bantu, tapi dia malah nggak respect saya. Itu sering terjadi kayak gitu. Kalau Hmm. jatuhnya nggak respect, atau jatuhnya kayak ngerendahin, atau jatuhnya ngegampangin ya kalau bahasa zaman sekarang. Nah, kalau jatuh sampai ngegampangin tuh, nah itu tuh yang jadi resiko yang sering saya lakuin itu Mas, gitu. Siap, Mas. Mungkin pertanyaannya dari saya itu aja. Terima kasih Oke. Mas Hogan, sangat insightful dan mungkin dilanjut oleh Bidas ya. Oke. Halo Mas. Halo. Oke, aku mau nanya nih. Halo. Suara aku terdengar kan ya? Jelas. Jelas, oke. Jadi apakah Mas Ogan ini lebih termotivasi oleh pekerjaan yang menantang dibandingkan rutinitas yang aman? Kalau Mas Ogan sendiri itu lebih termotivasinya oleh pekerjaan yang menantang, atau lebih mending ya udah rutinitasnya yang aman-aman aja lah gitu? Kalau menantang itu pasti
termotivasi oleh pekerjaan yang menantang itu pasti kalau kita nggak pakai motivasi kita nggak akan bisa ngerjain sih, Mbak. Nah, tapi kalau yang mungkin rutin kita termotivasi ya sama pekerjaan-pekerjaan yang monoton, mungkin beberapa orang ada yang lebih suka itu ya, Mbak. Cuman kalau saya lebih prefer yang pekerjaan lebih menantang sih. Kayak mungkin kita coba mengambil resiko, kita coba mengambil keputusan-keputusan yang mungkin nggak semua orang suka gitu loh. Mungkin nggak semua orang suka atau mungkin apa ya? Kalau saya sih lebih condong ke itu sih, yang kayak pekerjaan yang lebih menantang sih dibanding pekerjaan yang monoton seperti itu sih. Cuman memang di mana ada tantangan, ada resiko seperti itu sih. Iya. Kalau Mas Ogan sendiri, kenapa sih Mas Ogan lebih milih yang menantang? Kan lebih enak yang aman-aman aja, yang penting pulang kerja, dapat gaji, tidur gitu dan lain-lain. Jadi ya udah rutinitasnya gitu-gitu aja. Gitu. Wah, Kenapa lebih memilih yang nggak dapat menantang? dipungkiri, enak itu. Iya, iya, nggak dapat dipungkiri itu enak tempat. Cuman kalau dari aku, maksud aku kan kita kan masih di umur-umur bisa berkembang gitu ya. Dan kalau di HR itu, kalau kita nggak ada pencapaian itu susah untuk berkarir. Nah, kenapa? Karena kan kalau pekerjaan yang gitu-gitu aja kan ya aku nggak tahu kapan aku berkembang ya gitu loh. Aku nggak berani nge-challenge ngetes diri aku sendiri gitu loh. Kalau aku nggak berani ngetes diri sendiri, lebih ke ininya sih, lebih ke apa namanya? Merasa stuck gitu ya? Iya, kalau stuck pun nanti sedangkan tuntutan saya tuh maksudnya kayak tuntutan apa ya? Goal saya tuh masih ada yang harus dicapai dan posisi saya seperti apa. Kalau stuck gini-gini aja tuh jadinya kurang aja sih, Mbak, jadinya. Kalau pribadi Boring saya lah ya, ya. semenjak lulus kuliah pun juga mindset saya juga kalau 2 tahun gak ada apa-apa adalah pindahlah. Kalau minta dikasih sesuatu yang baru nggak dikasih ya udah. Oke. Oke, makasih Mas. Menurut Mas Oga nih, kebijakan atau fasilitas kerja seperti apa sih yang penting agar di tim Mas Ogan ini tidak merasa tidak puas dalam bekerja gitu. Sorry, bisa diulangin, Mbak? Agak Jadi putus tadi. menurut Mas Ogan nih, kebijakan atau fasilitas kerja seperti apa sih yang penting biar tim-tim Mas Ogan ini puas dalam bekerja? Oke, kebijakan atau fasilitas apa? Kalau fasilitas yang pasti itu well-being ya. Well-being itu mungkin seperti asuransi atau BPJS itu termasuk. Nah, dan selain itu untuk meningkatkan motivasi, biasanya kita kayak menerapkan kayak dalam KPI itu ada tunjangan kinerja itu kayak berapa persen, seperti itu sih, kayak dari apa ya, tunjangan kinerja kita tuh berdasarkan dari persenan dari KPI itu seringkali menjadi motivasi, tapi juga seringkali menjadi tantangan karena kan kita harus yang namanya ngeset KPI itu kita tuh harus melakukan forecasting ya, Mbak. Kita harus bridging, kita harus mencari tahu. Kita nggak bisa ngasih KPI asal. Lu hari ini harus ngejual 200 mobil, gimana caranya hari ini ngejual 200 mobil gitu. Yang KPI nggak make sense kan. Maksud aku tuh kayak yang ngeset kita harus kayak ngasih apa ya, reward di setiap langkahnya, di setiap achievementnya, itu akan jadi motivasi. Dan untuk fasilitas yang atau kebijakan itu seperti asuransi kesehatan, menurut aku penting banget sih zaman sekarang sih, nggak cuma BPJS tapi asuransi kesehatan zaman sekarang. Oke. Bagaimana sih pandangan Mas Ogan sendiri tentang hubungan dengan atasan dalam mempengaruhi kenyamanan kerja seseorang? Wah, bagaimana ini pandangan Mas Ogan? Nah, ini penting sih menurut aku sih, karena kan yang namanya kita menjaga hubungan dengan atasan itu harus ya, karena itu kita nggak mau terjadi hal-hal seperti pendapat-pendapat apa ya, pendapat-pendapat subjektif yang kita nggak mau kan, kayak hanya karena saya kemarin berantem sama atasan, sekarang kita mau membuat keputusan pun jadi susah, aku pun juga mau bekerja pun jadi susah, dan itu akan mempengaruhi dinamika perusahaan, karena kan setiap langkah kita itu kan mempengaruhi ya. Nah, penting sih kalau hubungan kita dengan atasan, tapi ada baiknya diberi batas, Mbak. Karena kalau memang melewati batas, kita nggak mau ada yang namanya favoritism. Nah, kalau udah terjadi favoritism di antara atasan dan karyawan, itu akan menimbulkan moral turun ke karyawan-karyawan lain. Seperti itu sih. Kalau misalkan atasannya nyebelin? Atasan nyebelin? Jadi orangnya tuh nyebelin gitu.
Oke, nyebelinnya dalam konteks pribadi kali ya, dia nyerang pribadi kali ya. Menurut aku sih Ya, itu hmm, kalau bahasa kita telan aja. Kenapa? Karena kalau sepengalaman aku, kita punya atasan nyebelin itu akan secara nggak langsung tuh akan membangun kita. Secara nggak langsung tuh akan nge-build kita. Jadi nanti suatu saat ketika karir kita sudah tinggi, kita sudah mencapai umur 30 40, kita udah menjadi supervisor atau menjadi manajer, kita ketemu atasan yang nyebelin pun nggak kaget. Dan kalaupun kalau kita nggak tahu atasan nyebelin seperti apa, kita nggak akan pernah tahu parameter atasan baik seperti apa, gitu. Jadi kita mending ngerasain, kita kayak coba bekerja dulu dengan atasan nyebelin. Nanti mungkin ya emang nguras mental juga sih kalau dari segi psikologis emang sih. Cuma kalau kita nggak pernah ngerasain atasan nyebelin, kita nggak akan pernah tahu parameter atasan baik seperti apa, Mbak. Kalau aku sih gitu ya, kalau iya pribadi sih. aku ya. Karena kalau dari awal kita dapat atasan baik, kita jadi nggak bisa fight, kita jadi nggak bisa improve gitu. Oke. Bagaimana ini aja sebagai generasi muda nih, apakah Mas Ogan ini mencari makna dan pengembangan diri sebagai Gen Z? Apakah Mas Ogan mencari makna dan mengembangkan diri? Makna dan mengembangkan diri, makna itu pasti oke. Makna itu kayak kerja tuh buat apa sih gitu loh, jangan jangan cuma kerja buat nyari prestise doang, kerja buat nyari nama doang. Itu kalau bisa jangan gitu ya, karena nanti jatuhnya kita nggak bisa memberikan apa yang terbaik dan kita cuma sebagai ngejar title doang gitu. Nah, kalau tadi apa pertanyaan kedua, sorry, makna dan pengembangan diri. Uh, Pengembangan diri. Apakah Mas Ogan sendiri melatih untuk mengembangkan diri Mas Ogan? Oke, melatih pengembangan diri pasti sih Mbak. Saya setiap hari selalu berusaha agar saya tetap bisa berkembang setiap harinya, setiap minggunya, dan mungkin dengan beberapa atasan juga saya juga beberapa pelajaran yang saya terima akan selalu saya jadikan buat pengembangan diri sih, agar ke depan lebih baik seperti itu sih. Oke, Mas. Untuk selanjutnya, aku pengen tahu dong gimana sih karir Mas Ogan dari mulai awal banget nih, kenapa sih pengen jadi HR? Kan banyak tuh kan, ada IT dan lain-lain. Coba bisa dijelaskan kenapa sih Mas Ogan memilih untuk ngambil HR dan sampai sekarang di posisi sekarang itu gimana sih ritmenya? Gitu. Oke, dulu waktu awal karir saya sebenarnya bukan HR, cuman dari background saya yang senang berbicara dengan orang, background saya yang senang bukan bereksperimen ya, kayak kita mempelajari orang itu macam-macam seperti apa, itu membuat saya menjadi ingin ingin coba berkontribusi di perusahaan sesuai background saya seperti itu. Nah, kalau kalau kita lihat dari background saya mungkin di jurusan di psikologi, saya lebih senang kayak gimana caranya orang itu bisa bisa beroperasi ya, bukan beroperasi bahasanya, bisa bisa bekerja lah, bekerja dari segi diri dia sendiri gitu loh. Gimana bahasa enaknya ya? Kalau dipilih kenapa saya HR? Karena saya senang senang mempelajari orang aja sih, senang mempelajari orang, lalu saya juga senang di HR itu kita bisa mengenal berbagai macam posisi Mbak. Jadi kita bisa tahu semua bidang. Bidang ini biasanya dari mana, bidang itu biasanya dari mana, lalu kayak kita membangun koneksi-koneksi dengan calon pencari kerja, lalu kita juga kadang di luar pekerjaan ke teman-teman kita juga bisa ngasih tips and trick gimana cara dapat kerja, gimana cara menghadapi interview, gimana caranya menghadapi hierarki perusahaan, seperti itu sih. Nah, selebihnya lagi itu sih karena memang passion saya di apa ya, menjembatani antara kebutuhan perusahaan, kebutuhan karyawan, dan suka suka bedah orang, bukan bedah secara fisik ya, bedah bedah pribadi lah ibaratnya gitu. Oke. Halo? Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana? Halo, terdengar? Halo?
Iya, dengar. Terdengar? Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Mas Ogan menilai keseimbangan antara kebutuhan akan stabilitas atau keamanan kerja dan keinginan untuk terus berkembang dan diakui oleh perusahaan, oleh tim dan perusahaan. Sorry, boleh diulangin pertanyaannya? Oke, bagaimana Mas Ogan menilai keseimbangan antara kebutuhan akan stabilitas atau keamanan kerja dan keinginan untuk terus berkembang dan diakui di perusahaan? Oke, nah ini yang sering kali jadi ini ya perbedaan persepsi orang ya. Yang namanya stabil bukan berarti stagnan, gitu. Bukan berarti stuck. Yang namanya stabil itu adalah dia bisa sesuai dengan role-nya dia bisa menyelesaikan role-nya dia, tapi di sisi lain dia juga berkembang. Nah, berkembangnya dari mana? Mungkin kita coba kita explore ya dengan kebutuhan-kebutuhan perusahaan atau mungkin dengan ide-ide dari si karyawan ini tersalurkan. Kita juga kadang memberi ruang mereka untuk berbicara di publik seperti apa. Kita tuangkan ide, lalu kita coba bedah ide ini, apakah selaras dengan perusahaan atau tidak, seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat kita tuh stabil, tapi tetap berkembang, Mbak. Seperti itu sih kalau aku bilang. Oke, Mas. Nah, menurut Mas sendiri, apa yang lebih penting bagi motivasi kerja jangka panjang? Apakah kondisi kerja yang nyaman atau pekerjaan yang penuh makna dan tantangan? Jadi yang lebih penting bagi motivasi kerja jangka panjang itu apa sih biasanya? Motivasi kerja jangka panjang itu biasanya kalau dibilang dari kestabilan, iya dari kestabilan. Jadi dia bisa bekerja dengan nyaman, dia bisa kebutuhan dapurnya dia terpenuhi. Sebenarnya motivasi tertinggi itu seringkali bukan dari perusahaan, tapi seringkali motivasi tertinggi adalah dari luar perusahaan, yaitu background dia, kebutuhan dia, lalu mungkin dia mungkin dia memiliki goals pribadi seperti itu. Nah, goals pribadi ini banyak yang sejalur dengan perusahaan juga, tapi banyak yang juga yang tidak sejalur dengan perusahaan. Karena kan setiap orang itu kan kita kan tidak bisa memaksakan ya. Makanya kan ada yang pentingnya kita melakukan interview dengan dengan job seeker seperti itu. Kita harus tahu dia kerja buat apa sih, gitu loh. Nah, dari situ kita bisa tentuin motivasi dia apa sebenarnya. Gitu. Oke, kalau misalnya orang ini tuh nggak nyaman karena lingkungan, pasti gimana? Nggak nyaman sama lingkungan. Wah, banyak. Saya pun pernah mengalami. Nah, jadi kalau yang namanya nggak nyaman sama lingkungan itu kita harus bedah sih, Mbak. Dia tuh nggak nyamannya itu nggak nyaman memang karena pekerjaannya atau karena lingkungan atau karena teman-temannya. Karena kan faktornya macam-macam ya. Kalau memang karena pekerjaannya, berarti itu biasanya memang kesalahan ada di HR. Contoh, dia yang biasanya dia finance sih bener sih. Cuman kalau memang dia pengalamannya ada di tax, kenapa kita hire sebagai accounting? Nah, seperti itu. Nah, job seeker pun terima-terima aja gitu loh, karena namanya orang cari kerja ya. Namanya orang cari kerja, mereka kerja yang mentang-mentang sama-sama finance, bisalah, gue bisa belajar gitu. Tapi kenyataannya nanti dia malah burn out, dia malah capek, belajar baru, terus sering salah, akhirnya kena marah terus. Itu akan jadi hal yang riskan juga. Nah, kalau dari faktor dari teman-teman, dari faktor bukan faktor teman-teman, faktor rekan kerja. Nah, itu kita harus kita harus ngelakuin yang namanya tuh ice breaking atau mungkin kita kenali dulu nih budaya yang kita punya tuh seperti apa. Kalau memang budayanya ternyata mohon maaf ya, budayanya ternyata tuh memang lebih suka orang yang terbuka. Nah, kita sebisa mungkin jangan cari orang yang sebaliknya seperti itu. Atau mungkin memang atau mungkin kayak hal-hal kejadian seperti nggak enakan buat kenal sama orang. Itulah mengapa kita punya team building. Nah, team building ini tergantung dari departemennya mau ngapain. Tapi kalau dari perusahaan biasanya suka ngasih sih. Gitu. Nah,
Kalau memang dia menghadapi hal-hal yang benar-benar di luar kendali kita, kayak apa ya? Mungkin kita nggak tahu apa-apa, tahu-tahu ada bullying, tahu-tahu ada rasisme. Nah, itu kita ngelakuin interview tertutup sih. Kita ngelakuin interview tertutup ke karyawan-karyawan yang sudah ada. Kenapa ngelakuin ini, alasannya apa, gitu-gitu. Nah, dari situ kita bisa bedah. Nah, hasil bedahnya itu nanti akan menentukan keputusan berikutnya. Entah itu peringatan, entah itu perubahan workflow. Dari sisi team building sih bisa menjawab sih. Cuman kita sebisa mungkin tuh jangan jangan sampai ada kelompok di dalam kelompok, seperti itu sih. Oke. Oh iya, itu yang biasanya terjadi kalau si job seeker ini tuh ngerasa gak nyaman di lingkungannya ya. Di lingkungan kerja maksudnya, biasanya karena itu. Biasanya itu sih, dia kalau memang dari segi pekerjaan itu biasanya kesalahan dari kita sebagai recruiter, kita sebagai HR. Kalau memang kalau memang dia nggak nyamannya dengan rekan kerja, nah itu yang kita harus bedah secara internal tuh sebelum kita melakukan hiring. Pastiin dulu mereka ready menerima orang baru, gitu. Jangan hanya semerta-merta kebutuhan perusahaan kita hiring orang, dia niatnya nyari uang, tapi ternyata dia malah kayak terlena, kayak mereka dia tertekan bukan karena pekerjaan. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Oke, aku mau tanya nih Mas, dari perspektif Mas sebagai HR. Menurut Mas tuh kalau misalkan kita cari job seeker yang kayak kayaknya ini dia bener nih niat nih buat kerja tuh, jawabannya kayak gimana sih? Jadi pasti tanyain, oh ini mah bener sih, ini dia niat sih kerja. Jawabannya kayak gimana biasanya? Ya biar lolos interview. Oke, kalau biar lolos interview yang pertama sih kita beri pertanyaan-pertanyaan yang pertama itu pertanyaan-pertanyaan terkait pekerjaan, kayak mungkin seberapa pengalaman, lalu kita kasih studi kasus. Nah, studi kasus ini kita harus pastiin dia menjawabnya beneran dari kepala dia, karena di zaman sekarang yang sering saya temui, mereka menjawab interview itu bareng AI gitu loh. Itu jadi tantangan di dunia rekrutmen terbaru, karena saking canggihnya AI, mereka jadi nggak bisa berpikir analitis sendiri tanpa bantuan gadget, gitu, tanpa bantuan AI seperti itu. Nah, jawaban-jawaban yang sebenarnya bikin dia tertarik ya, yang bikin kita tahu dia niat kerja apa enggak. Yang pertama, dia jawabnya itu tanpa terbelit-belit. Terus yang kedua, dia ngejawabnya tuh bener-bener sesuai sama role dia, sesuai apa yang kita butuhin gitu. Nah, kalau memang yang dia butuhin itu ternyata apa yang kita butuhkan ternyata memang tidak sesuai dengan dia, coba kita kasih pancingan sedikit gitu loh. Kita sebenarnya perusahaan baru Kak, kita baru 2 tahun berdiri, jadi untuk sistemnya belum ada. Kira-kira dari Kakak gimana? Bersedia nggak? Berhak menerima nggak? Seperti itu. Nah, selanjutnya kita background check dia. Nah, kita background check dia posisinya anak keberapa, dia mungkin dia tinggal di mana, apakah dia di sini merantau, apakah dia di sini dengan bantuan saudaranya, apakah dia memang dulu di kuliah atau di sekolahnya seperti apa, dengan keaktifannya dia seperti apa. Balik ke cara berbicara sih sebenarnya sih. Kita bisa tahu dia beneran nyari kerja atau enggak, atau dia emang beneran cuma emang pengen duitnya doang gitu loh. Karena yang sering terjadi itu, terutama level-level blue collar ya, itu mereka cuma pengen duitnya doang, tapi skill mereka nggak bisa buktiin gitu loh. Oke. Nah, kalau tadi kan Mas Ogan bilang yang tidak terbelit-belit gitu kan kalau lagi interview. Kalau misalkan sebenarnya dia niat kerja, kemampuan dia ada, cuman kalau dia interview itu dia gugup, jadi dia terbelit-belit, itu gimana? Oke. Biasanya kita menganalisanya itu adalah di interview, kalau biasanya orang gugup, jadi dia punya skill nih, mungkin resumenya gila bagus banget nih dari Big Four, dari bla 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 segala macam, dari Big Four, dari bla bla bla, cuman ternyata dia pas interview kok kayak nggak sesuai ya. Nah, itu kita harus ubah pembawaan kita. Jangan interview kayak tegak tangan begini, ya selamat pagi, jangan. Kita bikin dia cair semua, pastiin dia nyaman dulu duduk di ruangan interview itu, pastiin dia
ready untuk berbicara dengan kita. Kita ubah kepribadian, bukan kepribadian, kita ubah pembawaan kita dalam menginterview seseorang seperti itu. Tapi kita harus tahu batas. Kalau terlalu santai, jatuhnya akan mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak pantas. Mungkin dia kayak mungkin hal-hal mungkin yang dia terlalu meremehkan atau menggampangi seperti itu. Resikonya kalau kita mengeluarkan orang yang menggampangi orang yang tidak kaku, itu nanti itu jatuhnya kayak bom waktu sih di dalam departemen seperti itu sih. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Kak dari aku, bagaimana pendapat Kakak soal fleksibilitas kerja kayak remote atau hybrid dalam mempengaruhi rasa aman dan kepuasan kerja teman-teman di perusahaan? Mereka tuh menanggapi tentang remote atau hybrid itu gimana? Menurut aku sih itu terobosan bagus banget ya. Remote hybrid tuh kayak zaman sekarang itu udah menjadi nilai mahal atau nilai plus banget di zaman sekarang ya. Karena di era teknologi sekarang ini tuh sebenarnya tuh kerja dari rumah semua sebenarnya. Cuman yang menjadi problem baru di dunia sekarang itu adalah bisa nggak kita percaya sama mereka? Bisa nggak kita percaya sama performa mereka di rumah? Seperti apa gitu sih. Karena sudah banyak hal-hal yang dapat mengakali seperti itu. Nah, tapi untuk menilai motivasi itu kita bisa kalau dari segi ini ya, dari segi perusahaan ya, kita bisa aja. Kenapa saya bilang bisa aja? Karena nggak semua. Kita bisa aja dapat potensi maksimal dari karyawan tersebut. Karena karyawan tersebut nggak perlu capek-capek setiap hari commute ke rumah ke kantor. Bayangin rumah di Tambun, kerja di Cipete, itu kan gila juga kan kayak gitu kan. Nah, kalau setiap hari mereka harus menghadapi kayak gitu tuh, biasanya tuh nyampe sana tuh kerja nggak maksimal, udah capek duluan, otak udah kemana-mana gitu. Nah, kalau memang kita bisa beri privilege buat kerja di rumah atau hybrid seperti itu tuh menurut saya tuh bagus banget ya buat ngeboost kemampuan seseorang gitu. Tapi balik, kita harus punya sistem yang bisa mendukung untuk WFH atau hybrid tadi gitu. Karena so far saya masih mendukung sistem hybrid. Tapi kalau fully WFH itu harus memiliki sistem yang mantap dulu sih. Kalau hybrid itu kita kayak bisa memaksimalkan di hari-hari tertentu, tapi kita juga tidak menghilangkan rasa tali bondingnya di tim seperti itu sih. Aku pribadi masih pro hybrid dibanding WFH sih. Jadi ada waktunya WFH, ada juga waktunya untuk ke kantor gitu ya. Jadi nggak full. Betul. Oke. Oke sih, untuk aku segitu aja Kak pertanyaannya. Mungkin dari Kak Rizky ada mau ditambah atau pertanyaan lain mungkin? Dari aku nggak ada, Bet. Mau langsung kita tutup aja Kak? Oke, kita tutup aja kali ya. Mas, sebelumnya terima kasih udah menyempatkan waktunya untuk wawancara sama kami. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang. Oke, itu aja sih. Gimana Ki? Ya, sama-sama. Tutup lagi mungkin. Ya. Oh ya, dari aku dan Bida juga terima kasih ya. Ini jadi 2 kali sebenarnya sih. Udah menyempatkan waktu juga Mas Hogan, dan juga udah mengasih beberapa insight buat kita di dunia HR dan di dunia kerja. Semoga ini semoga bermanfaat lah ke depannya gitu. Amin. Iya, ini aku boleh foto dulu nggak Mas Hogan? Boleh. Oh iya, ini aku foto ya. Ya, 1, ya. 2, 3. Nah, oke. Itu kok Mas Duki fotonya di luar frame gitu Mas, emang boleh Mas? Iya. Ya boleh Mas. Sip, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Bye. Ya. Terima kasih. Bye-bye.